sesuatu yang tinggi, sesuatu yang luhur, sesuatu yang tak terjangkau. Nah, keberadaannya. Nah, sekarang saya ingin mencoba membawa pemikiran kita lebih awal di dalam doktrin mengenai surga di dalam pemikiran modern itu sendiri. Nah, pemikiran modern seperti dikatakan oleh Milton Erickson, dia mengatakan bahwa modern thought is an effort to change the traditional mindset into a new ideology. Through this effort, people should explain their experience and what they believe relevantly and rationally. Jadi pemikiran modern ini sendiri sebenarnya telah mengubah pandangan tradisional itu sendiri, pola pikir pemahaman tradisional ke dalam suatu ideologi yang baru. Melalui usaha ini sebenarnya, hadirnya pemikiran modern ini, orang-orang akan menjelaskan pengalaman mereka dan apa yang mereka yakini secara relevan dan juga secara rasional. Nah, pemikiran modern telah menantang iman Kristiani untuk menjelaskan pandangan sejarah kitab suci sebagai sebuah buku seperti buku-buku lainnya. Nah, di mana seperti yang dikatakan oleh Karl McIntyre, dia mengatakan begini, pemahaman modern, pemikiran modern itu sendiri telah menolak ketika munculnya pemikiran modern ini ada sisi positifnya. Sisi positifnya adalah memberikan pemahaman kepada kita, membentuk pemikiran kita untuk memikirkan iman kita, apa yang kita yakini, sebuah formula yang maksudnya dalam sebuah formula pemahaman yang baru. Tetapi pemahaman gagasan modern ini sendiri juga karena saking kritisnya mereka menolak otoritas dan kebenaran daripada kitab suci sebagai dasar dari iman Kristiani kita. Nah, ketika munculnya doktrin surga di dalam pemikiran modern ini sendiri, otomatis pemikiran ini muncul kontroversi yang pada akhirnya ada penolakan-penolakan terhadap eksistensi Allah. Mereka menolak God is exist. Nah, makanya yang pertama muncul pemahaman eksistensialisme di dalam pemikiran modern itu sendiri. Sehingga di dalam pemikiran modern itu sendiri, faith created by mind of human existence. Jadi iman dibuat oleh keberadaan manusia. Ini yang dikatakan oleh Martin Heidegger. Di mana ketika kita bicara mengenai surga, surga itu sendiri ada karena manusia berpikir surga itu ada. Jika manusia berpikir bahwa surga itu tidak ada, maka surga itu tidak ada. Sama juga ketika ketika orang berbicara tentang Allah, ketika bicara mengenai Allah itu ada, maka dia ada. Jika manusia berpikir bahwa Allah tidak ada, maka Allah tidak ada. Nah, eksistensialisme ini dibagi dalam dua kategori. Ada yang ateistik eksistensialisme dan non-ateistik eksistensialisme. Jadi kalau ateistik eksistensialisme ini sendiri, manusia menjadi pusat, bukan Allah. Jadi yang menjadi sentral itu sendiri adalah pikiran manusia. Karena manusia berpikir surga ada, manusia berpikir Allah ada, maka dia ada. Jika manusia berpikir surga atau Allah tidak ada, maka surga itu tidak ada. Nah, sedangkan yang non-ateistik, eksistensialisme, bisa disebut sebagai eksistensialisme humanis. Karena mereka meyakini semesta dan menolak imanensi Allah. Mereka masih meyakini Allah ada, tetapi mereka hanya memahami Allah itu jauh, sulit terjangkau, transenden. Jadi penekanan terhadap eksistensialisme non-ateistik ini sendiri sebenarnya adalah
personal relationship of human beings to the universe and God. Inilah yang disampaikan oleh Rudolf Bultmann. Karena Rudolf Bultmann sendiri sebenarnya dia adalah penganut eksistensialisme. Namun di sini kita tidak boleh menuduh juga Bultmann ini sesat dalam hal ini. Saya melihat Bultmann di sini muncul di dalam pemikiran-pemikiran dia sebenarnya karena dia berada di dalam masa modern yang meragukan segala sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logis, termasuk surga. Surga tidak bisa dijelaskan secara logis, surga tidak bisa dibuktikan, dan akhirnya Bultmann di sini muncul sebagai seorang teolog, sebagai seorang pemikir Kristen yang mencoba mengkonstruksi pemahaman tentang eksistensialisme yang menekankan kepada personal relationship, yaitu hubungan personal dengan semesta dan juga dengan Allah. Nah, anak daripada modernisme sendiri sebenarnya juga adalah materialisme. Mengatakan bahwa Allah tidak ada sebab ia tidak dapat dibuktikan. Jadi untuk menyatakan bahwa sesuatu ada, maka dia itu harus nyata secara materi. Nah, karena Allah tidak bisa dibuktikan, tidak bisa dijelaskan, maka dia tidak ada. Begitu pula dengan surga. Surga tidak bisa dijelaskan. Surga itu kalau kita bicara mengenai surga itu adalah sesuatu yang seperti sebuah tempat yang nanti akan kita bicarakan di dalam Injil Yohanes. Maka ketika kita bicara mengenai surga adalah sebuah tempat, maka orang-orang materialisme ini sendiri akan menolak. Maka kita sedang bohongan di sana. Karena kalau kita bicara sebagai sebuah tempat, maka surga itu harus dibuktikan. Fisiknya harus ada. Nah, disinilah yang menjadi penolakan daripada para penganut gagasan modernisme yang melahirkan materialisme itu sendiri, menolak bahwa surga itu ada. Nah, modernisme ini sebenarnya sudah memunculkan sebuah perdebatan, istilahnya tentangkan antara ilmu pengetahuan dan kitab suci. Nah, yang ketiga, nihilisme. Nihilisme itu sendiri sebenarnya dia berbicara tentang completely without end or purpose. Jadi sesungguhnya itu apa di mana kita hidup sekarang ini tidak ada tujuan. Kita ini seolah-olah kita hadir sekarang ini, kita ada saat ini, itu nanti setelah mati nanti akan berulang lagi. Akan terus berulang, akan terus berulang, akan terus berulang. Jadi tidak ada tujuan. Jadi hidup sekarang ini tidak ada tujuan. Jadi menolak bahwa surga itu eksis. Nah, sebagaimana orang ateis, mereka mengatakan God doesn't exist. Maka at the same time, pada saat yang sama, heaven doesn't exist. Maka saya kira sebenarnya apa yang dikatakan oleh orang-orang nihilisme ini sendiri, mengatakan bahwa God doesn't exist and heaven doesn't exist, saya kira ada betulnya. Ketika mereka mengatakan Allah tidak eksis dan juga surga tidak eksis. Nah, secara otomatis ketika orang-orang nihilisme ini mengatakan bahwa heaven doesn't exist, maka secara otomatis mereka juga terang-terangan akan menolak kehidupan setelah kematian. Maka ini yang menarik sebenarnya di dalam nihilisme itu sendiri, bahwa segala sesuatu tidak ada tujuan. Kalau Friedrich Nietzsche, dia mengatakan di dalam bukunya The Will to Power, dia mengatakan segala sesuatu itu hanyalah eternal return.
Jadi segala sesuatu hanya mengulang saja setelah mati, nanti ada yang baru datang, terus yang baru itu mati, nanti yang baru dari yang baru itu akan datang lagi, akan terus terulang, terulang, terulang. Nah sekarang bagaimana dengan doktrin surga di dalam teologi Kristen, yang mana nanti kita akan percakapkan di dalam Injil Yohanes itu sendiri. Yang pertama, surga itu adalah state of being. Surga dapat dialami sekarang. Jadi state of being ini dia tidak sedang berbicara mengenai tempat, tetapi sebagai sebuah keadaan. Mengapa? Kalau kita bicara mengenai surga sebagai sebuah tempat, maka kita harus meyakini bahwa surga itu sendiri diciptakan oleh Allah. Nah, kalau surga diciptakan oleh Allah, Allah yang Allah ciptakan surga, maka sebelum Allah ciptakan surga itu Allah tinggal di mana? Allah diam di mana? Makanya di dalam teologi Kristen di sini, surga itu sendiri adalah state of being, suatu keadaan. Surga itu sendiri sesuatu yang dapat kita alami keadaannya kapan? Sekarang. Melalui mana? Melalui hubungan pribadi dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Allah. Makanya di sini kita seperti Arthur Robert, dia mengatakan union with God is the goal of mystics of all time who consider such unity the word that overcomes that. Jadi Arthur Robert di sini mengatakan sebenarnya bahwa surga itu sendiri adalah suatu hubungan yang mistis dengan Tuhan. Sebuah keadaan. Apakah surga tempat yang kekal bagi manusia? Nah, ini akan kita perbincangkan dan percakapkan nanti. Nah, sekarang ketika kita datang di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 14, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Ada dua pendekatan di dalam memahami teks ini. Ketika orang-orang mencoba menjelaskan tentang surga itu sendiri, ketika membaca Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, di sana Yesus mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, ketika Yesus mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, maka orang-orang mulai, khususnya orang Kristen, orang-orang Kristen mulai membangun sebuah imajinasi menggambarkan surga. Surga sebagai sebuah tempat, surga banyak kamar di sana, surga adalah sebuah tempat yang penuh dengan emas di sana, surga adalah tempat yang penuh dengan berlian di sana. Jika kita memahami surga sebagai sebuah tempat seperti banyak kamar, banyak ruangan di sana, maka surga itu sendiri bisa dijangkau dengan pesawat jet jika manusia suatu saat manusia punya pengetahuan untuk menciptakan pesawat untuk terbang menuju ke surga, jadi tanpa melalui proses kematian, karena dia adalah sebuah tempat. Nah, pendekatan yang pertama itu pendekatan harafiah, yang mana surga itu di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, itu benar-benar kamar, benar-benar ada ruangan di sana. Nah, yang kedua, pendekatan metaforikal. Nah, surga itu tidak dipahami secara harafiah, melainkan surga itu secara ketika Yesus berkata di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, itu adalah suatu pernyataan simbol. Harus dipahami secara metafora. Nah, pendekatan harafiah di sini, ini adalah pandangan tradisional. Pandangan tradisional, di mana seperti Wesley Brill mengatakan begini, hidup sesudah kematian akan menuju ke suatu tempat dan kepada seorang pribadi. Nah, saya menggarisbawahi di sini, Brill mengatakan surga itu adalah suatu tempat.
Maka jika surga adalah suatu tempat, maka kita tidak bisa buktikan. Kita tidak bisa buktikan surga. Jika kita mengatakan surga adalah tempat. Secara metaforikal di sini, dalam Yohanes pasal 14, dia tidak sedang berbicara mengenai surga sebagai sebuah tempat di sini. Melainkan surga itu sendiri suatu keadaan. Surga bukan sebuah tempat yang merupakan harapan akan masa yang akan datang. Bukan semata-mata begitu, tetapi surga itu sendiri adalah suatu keadaan yang kita alami sekarang. Keadaan itu sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat di dalam teks Injil Yohanes pasal 14, di sana Yohanes sedang menunjukkan sebetulnya, menekankan di sana mengenai aspek eskatologi yang terwujud dan aspek eskatologi masa depan atau future eschatology. Nah, kalau kita melihat di sini, metaforikal ini sih, pendekatan metaforikal ini dia lebih mengarah kepada suatu hubungan timbal balik yang akrab antara Allah dengan orang-orang percaya. Ini dikatakan oleh Craig Keener. Jadi surga itu sendiri kalau kita lihat sebenarnya Allah tidak pernah ciptakan surga. Justru kalau kita bicara mengenai surga, ya surga itu adalah Allah sendiri. Surga itu sendiri adalah rumah Bapa, itu sendiri adalah Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Seperti dikatakan oleh Charles Dodds, Yesus sendiri digambarkan sebagai sebagai rumah Bapa. Ini dikatakan oleh Charles Dodds. Makanya ketika Yesus mengatakan, in my father's house many places, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini di sini Yesus tidak sedang mengatakan bahwa surga itu banyak ruangan, surga itu adalah tempat, surga itu penuh dengan tempat yang ada sekat-sekatnya di sana, ada ruangan-ruangannya di sana. Tidak. Justru di sini sebenarnya Yesus sedang menyampaikan rumah Bapa itu sendiri adalah dirinya sendiri. Di dalam Yohanes pasal 2 ayat 16, di sana terdapat pernyataan di mana Yesus menyampaikan tentang rumah Bapa yang dipakai untuk bait Allah. Rombak bait Allah ini, maka aku akan membangun dalam 3 hari. Maka di sini sebenarnya Yesus tidak sedang bicara mengenai sesuatu yang harafiah, tapi Yesus sedang berbicara mengenai sesuatu yang metafora atau mempunyai makna denotatif, bukan bermakna konotatif. Denotatif itu artinya sendiri kita harus melihat sebagai suatu simbol di situ. Jadi ketika Yesus mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, maka Yesus sendiri sebenarnya sedang menyatakan dirinya sendiri sebagai rumah Bapa. Atau dengan kata lain, Yesus sendiri adalah surga atau bait Allah itu sendiri. Rumah Bapa dipahami dalam pemaknaan denotatif, bukan konotatif di sini. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, saya mengatakan, menyimpulkan di sini bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, bukanlah berbicara mengenai surga sebagai sebuah tempat, tetapi merupakan suatu state of being atau suatu keadaan atau suatu keberadaan hubungan keakraban timbal balik antara Allah dengan orang percaya, dengan manusia.
Jadi frase ini sebenarnya harus dipahami secara metaforikal, bukan secara harafiah. Maka ketika kita berbicara mengenai surga, saya lebih cenderung apa namanya itu ya? Apa yang saya sampaikan ini sebenarnya adalah kalau Bapak Ibu membaca atau tahu teolog yang bernama Raymond Panikar dia mengatakan begini, God doesn't exist. Bukan berarti Raymond Panikar adalah seorang ateis. Dia adalah seorang teistik. Dia adalah seorang imam Katolik. Dia adalah seorang teolog pluralis. Tetapi dia menyampaikan bahwa God doesn't exist. Dan pernyataan ini sebenarnya sebagai suatu challenge buat orang ateis tadi yang saya sudah sampaikan tentang pemikiran modern itu sendiri yang menyampaikan bahwa God doesn't exist. Yes, God doesn't exist. Heaven doesn't exist. Yes, heaven doesn't exist. Tetapi Raymond Panikar dia mengatakan begini, bukan God doesn't exist, melainkan beyond exist, melampaui keberadaan itu sendiri. Maka surga itu sendiri tidak eksis, tetapi melampaui eksis. Nah, bagaimana untuk menjelaskan sesuatu yang melampaui eksis itu? Kita tidak bisa menjelaskannya sebagaimana yang dituntut oleh kaum materialis, yang dituntut oleh mereka yang menganut paham nihilisme atau ateistik eksistensialisme yang menolak mentah-mentah dan tidak mau mengalami, tetapi tawaran ini sebenarnya adalah untuk heaven beyond exist itu sendiri, maka kita harus datang kepada sebuah pengalaman. Pengalaman itu sendiri yang kita sebut sebagai personal union, yang kita kenal ada hubungan yang mistik dengan Tuhan, hubungan yang mistik dengan surga itu sendiri. Jadi ketika kita bicara mengenai surga, maka kita tidak sedang bicara mengenai sebuah tempat, tapi kita sedang bicara tentang Allah atau Yesus itu sendiri. Makanya Yesus bilang di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, maka dia sedang membicarakan dirinya itu sendiri. Banyak tempat tinggal itu artinya ada ruang bagi semua ciptaan. Makanya kalau kita bicara mengenai teologi kenosis itu sendiri, Allah mengosongkan diri di situ, di mana supaya apa? Ketika Allah mengosongkan dirinya, dengan cara Allah mengosongkan diri, maka ada ruang bagi semua ciptaan untuk ditebus dan mengalami suatu hubungan yang harmonis dengan Sang Pencipta, hubungan yang tadinya rusak akibat dosa manusia sekarang telah diperbaharui melalui mana? Melalui kehadiran Kristus itu sendiri yang mengosongkan dirinya sehingga ada ruang bagi kita yang berdosa ini untuk diselamatkan dan mengalami surga itu sendiri. Jadi untuk mengalami surga, maka kita perlu mengalami Allah itu sendiri di dalam hubungan pribadi. Konteks saya sampaikan malam hari ini, yaitu dalam Injil Yohanes. Kalau secara konteks luasnya di sini kita bisa lihat bahwa dalam Injil Yohanes kita menemukan ungkapan-ungkapan yang diungkapkan oleh Yesus yang menyatakan dirinya kepada dunia bahwa Dia adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dia adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Yohanes pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan sekarang firman itu telah menjadi manusia. Dan di dalam catatan Paulus
jadinya Yesus, inkarnasi Allah di dalam pribadi Yesus itu sendiri adalah sebuah proses inkarnasi, adalah proses kenosis itu sendiri, di mana Allah mengosongkan diri supaya bisa merengkuh semua makhluk yang rapuh. Semua ciptaan Allah itu rapuh, maka Allah mengosongkan dirinya sehingga Allah bisa menampung makhluk ciptaannya yang rapuh. Nah, ketika Yesus berkata, aku pergi menyediakan tempat bagi murid-muridnya, bagi orang percaya, yaitu tempat di mana Allah dan setiap orang percaya hidup dalam persekutuan dan dalam perdamaian. Ini yang dikatakan oleh Yesus, aku pergi ke rumah Bapa. Jadi satu-satunya jalan di sini sebenarnya, jalan perdamaian manusia dengan Allah adalah kepergian Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Jadi waktu Yesus mengatakan aku pergi ke rumah Bapa, jadi pergi ke rumah Bapa itu sendiri sebenarnya adalah dia mau menanggung semua derita manusia yang rapuh, semua ciptaan yang rapuh itu sendiri, dan memperbaikinya di atas kayu salib. Sehingga pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu sendiri memungkinkan hubungan yang rusak tadi itu dipulihkan. Dan disitulah surga. Disitulah surga ketika kita bicara mengenai surga. Jadi surga tidak pernah diciptakan oleh Allah. Karena surga itu sendiri adalah Allah sendiri. Nah, pembagian teks di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 4 di sini. Yang pertama membahas mengenai solusi atas kecemasan murid-murid Yesus. Yang kedua ini memberikan jaminan serta tujuan kepergiannya, meninggalkan murid-muridnya. Yang ketiga, pemberitahuan kepada murid-muridnya jalan menuju tempat Yesus pergi. Dan jalan tempat Yesus pergi itu sendiri yaitu salib. Salib adalah jalan yang Yesus, yang Allah pilih. Jalan menuju ke rumah Bapa itu sendiri adalah salib. Jadi ketika kita kembali, saya mengatakan kepada kita semuanya bahwa pemberitahuan kepada murid-muridnya, jalan menuju tempat Yesus pergi itu adalah salib. Seperti dikatakan oleh Craig Keener, Jesus going to prepare a place for them. Mean going to the Father by death. Jadi Yesus pergi menyediakan tempat bagi semua ciptaan. Artinya jalan untuk menyediakan tempat bagi semua ciptaan itu sendiri dengan cara apa? Dengan cara kematiannya dan kayu salib. Inilah yang memungkinkan untuk mempersiapkan sebuah tempat yang telah diselesaikan di atas kayu salib. Yang mana Yesus menyatakan, mendeklarasikan di atas kayu salib di dalam Injil Yohanes pasal 19. Tetelestai. Nah, jadi disinilah sebenarnya kita sebagai manusia, kita tidak sedang berusaha mencari surga yang sebagai sebuah tempat. Selama ini kita berusaha dalam keimanan kita ini, aku percaya kepada Tuhan karena aku takut neraka. Aku menyembah Tuhan karena aku tidak mau hidup di dalam neraka. Tapi aku menyembah Tuhan karena aku ingin menikmati surga itu sendiri yang dalam pengertian sebagai sebuah tempat. Nah, dengarkan ini baik-baik. Apa yang saya sampaikan ini bahwa bukan di dalam surga kita bertemu Tuhan. Bukan di dalam surga kita bertemu Tuhan. Tapi justru di dalam Tuhanlah kita mengalami surga itu
sendiri. Jadi jaminan bahwa rumah Bapa mempunyai banyak ruang atau tempat tinggal, ini menekankan sebuah hubungan atau state of being, yaitu suatu spiritual relation atau spiritual union with God. Ini adalah suatu hubungan yang mistis dengan Tuhan itu sendiri. Makanya saya bersyukur kita berada, saya secara pribadi bersyukur berada di dalam tradisi Pentakosta itu sendiri yang mengajarkan secara ekspresif tentang hubungan, penekanan terhadap hubungan yang mistis dengan Tuhan itu sendiri untuk kita mengalami surga. Jadi kita beribadah, kita menyembah bukan karena kita ingin mendapatkan surga, tidak. Justru surga itu sendiri adalah Allah. Seperti dikatakan oleh Yohanes di dalam Injil Yohanes pasal 15, sesudah pasal 14 ketika Yesus mengatakan, "In my Father's house many places." Kata banyak tempat tinggal itu sendiri monai polai. Dari kata mone itu sendiri, monai, mone, yaitu tempat. Nah, kata tempat itu sendiri bukan tidak sedang berbicara mengenai tempat secara harafiah, tetapi dia berbicara mengenai home. Antara home dan house itu beda. House itu sendiri adalah tempat. Home itu adalah sebuah keadaan, suasana. Makanya ketika Yesus mengatakan di dalam pasal 15, Yohanes mengutip pernyataan Yesus di dalam pasal 15, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Kata tinggallah itu sendiri pakai kata meno, abide, tinggal. Itu artinya memiliki suatu hubungan yang akrab, terus menerus untuk mengalami suatu hubungan yang akrab dengan Tuhan. Makanya dikatakan oleh Kuster, di sini, the word for a dwelling place can best be translated abiding place, since it's connected to the verb abide, which repeatedly, maksudnya secara berulang digunakan untuk sebuah hubungan yang terus menerus. Jadi spiritual position in Christ, seperti dikatakan oleh Robert Gundry, itu adalah suatu present spiritual relationship. Jadi hubungan rohani yang kita alami sekarang. Nah, surga kita alami sekarang. Barrett dia mengatakan, communion with God is a permanent and a universal possibility. Ketika Yesus mengatakan begini, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup," di dalam ayat yang ke-6 dalam pasal 14 Injil Yohanes. Robert Kuster mengatakan ketiga istilah ini pada dasarnya bermakna sama, yaitu Yesus adalah pernyataan Bapa dan bahkan jalan satu-satunya yang melaluinya manusia dapat berhubungan dengan Allah. Jadi ketika Kristus mengatakan aku pergi ke rumah Bapa, maka Kristus untuk menyiapkan tempat bagimu, Yesus sedang menyampaikan bahwa aku pergi ke salib itu sendiri, supaya melalui salib itu sendiri hubungan yang rusak tadi itu dapat mengalami rekonsiliasi di sana. Nah, di sini kita bisa melihat motif eskatologi daripada Yohanes itu sendiri, yaitu realized eschatology and future eschatology. Realized eschatology itu sendiri adalah suatu eskatologi yang kita alami sekarang. Jadi surga itu sendiri kita mengalaminya sekarang dan juga akan terus
besok kita alami surga. 1 jam ke depan kita mengalami surga. Jadi ketika kita bicara mengenai surga di sini, saya cenderung untuk memilih mengatakan bahwa surga bukanlah sebuah tempat, tetapi surga adalah sebuah keadaan. Dan juga saya kalau saya boleh meminjam pernyataan istilah dari Raymond Panikkar, God doesn't exist. Memang waktu lalu saya bertanya kepada teman saya Mas Nindyo yang sedang kuliah S3 di Amerika, apakah Panikkar pernah membahas mengenai surga? Beliau mengatakan kepada saya, Panikkar tidak pernah membahas mengenai surga. Tetapi dalam sebuah pernyataan Panikkar dia mengatakan bahwa God doesn't exist. Maka saya memberikan kesimpulan di situ, kalau dia mengatakan God doesn't exist, maka heaven doesn't exist, tetapi beyond exist. Karena dia beyond exist, surga tidak bisa dibuktikan sebagaimana tuntutan para kelompok materialis. Tetapi surga bisa melalui hubungan pribadi dengan Tuhan. Sekian presentasi saya, karena ini adalah diskusi. Nanti kita akan diskusi lebih banyak mengenai surga yang kita bahas pada malam ini. Saya serahkan kepada Pak Antoni untuk kita memandu kita di dalam sesi tanya jawab dan diskusi malam hari ini. Ya, terima kasih Pak Jeffrey. Bisa berikan tepuk tangan virtual sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Puji Tuhan. Ada beberapa pertanyaan Pak Jeffrey yang ada di chat. Saya bacakan lalu bisa dijawab ya. Ada beberapa pertanyaan dari Bapak Victor G. Jika surga adalah suasana dan bukan tempat, bagaimana kita memahami kata mone atau resting place di dalam Yohanes 14 ayat yang kedua? Lalu bagaimana memahami Firdaus, Paradeisos atau taman tertutup, taman para raja dalam bahasa Persia, seperti yang diungkapkan Tuhan Yesus dalam Lukas 23 ayat 43 dan juga oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat yang keempat. Itu pertanyaan pertama Pak Jeffrey, silakan. Oke. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Dan kalau kita melihat di sini bicara mengenai surga, kata mone itu sendiri seperti saya sudah jelaskan tadi, dia berbicara mengenai, tidak berbicara mengenai tempat. Dan juga nanti kalau kita lihat di dalam Lukas itu sendiri, kita juga harus memahami narasi yang dibangun itu tidak bisa kita pahami secara literal. Tapi itu adalah suatu gambaran imajinasi untuk membayangkan surga itu sendiri. Sama seperti ketika kita melihat suatu di dalam gereja, ada ikon-ikon di dalam gereja itu sendiri yang menunjukkan keagungan dan ketakjuban, kemegahan, dan itu memberikan suatu keadaan yang nyaman pada waktu kita menikmati melihat pemandangan itu. Nah, ketika kita bicara mengenai kata mone itu sendiri, itu dia lebih cenderung kepada suatu hubungan yang mistik, personal. Tadi yang disampaikan di dalam yang dikutip ayat di dalam Lukas itu sendiri, ya kita harus melihat itu adalah suatu imajinasi yang dilaporkan oleh Lukas ketika berbicara mengenai Firdaus itu sendiri. Firdaus itu sendiri bukanlah sesuatu yang maksudnya ketika menggambarkan tentang surga, saat ini juga berada Firdaus, saya lebih cenderung memahaminya sebagai bahasa imajinasi mengenai penggambaran mengenai suasana dari surga itu sendiri dalam keindahan daripada dalam hubungan pribadi dengan Tuhan itu sendiri. Itu saya memahaminya di situ.
Oke, pertanyaan yang kedua dari Bapak Victor juga, tapi Victor yang berbeda ini. Di mana ayatnya yang menunjukkan bahwa Yesus adalah surga itu sendiri dan bukan suatu tempat? Ya, ketika Yesus mengatakan memang tidak secara literal, Yesus mengatakan, akulah surga itu sendiri. Ketika Yesus mengatakan, akulah jalan, kerap kali Yesus mengatakan begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan ketika bicara mengenai kebenaran itu sendiri, kita sedang berbicara mengenai surga. Ketika Yesus berbicara mengenai jalan itu sendiri, dia tidak sedang jalan secara secara dia sedang menyampaikan di situ di dalam bahasa kiasan di situ. Menyampaikan dalam bahasa kiasan. Dan secara terang-terangan juga ketika di dalam tadi di ayat pasal 2 dalam Injil Yohanes, yang saya kutip di situ, ketika Yesus mengatakan, rombak bangunan ini, maka aku membangunnya di dalam waktu 3 hari. Nah, di situ sebenarnya Yesus sedang menyampaikan suatu makna yang denotasi di situ sebenarnya. Tidak sedang berbicara, di situ sebenarnya Yesus sedang menyatakan bahwa dia sendiri adalah bait Allah itu sendiri. Yesus adalah bait Allah yang mana manusia bisa membangun hubungan dengan Sang Pencipta itu sendiri. Memang tidak ada ayat yang mengatakan Yesus secara terang, akulah surga itu sendiri. Tidak. Ya. Oke. Itu jawaban saya. Ya, oke, baik Pak Jeffrey. Yang pertanyaan ketiga, Pak, dari Bapak Antonius. Terdengar mirip seperti doktrin ortodoks timur, yaitu teosis, yaitu bersatunya manusia dengan Sang Pencipta. Samakah atau berbedakah konsep surga dengan konsep yang surga yang dibahas pada malam hari ini? Ulang, kurang jelas gimana? Terdengar mirip seperti doktrin ortodoks timur, yaitu teosis, yaitu bersatunya manusia dengan Sang Pencipta. Hal itu sama atau berbeda dengan konsep surga yang dibahas pada malam hari ini? Ya, saya kira sih sama, karena kita bicara mengenai surga itu adalah di mana Allah bersatu dengan manusia. Maksudnya Allah berdiam di antara umatnya. Jadi ketika kita bicara mengenai eskatologi orang Ibrani, orang Israel, eskatologi mereka sebenarnya adalah bicara tentang Allah di antara umatnya dengan bukti, tapi dalam pemahaman bait Allah dibangun kembali secara fisik. Bait Allah dibangun kembali secara fisik. Tapi dalam iman Kristen kita sendiri, nubuatan itu sendiri sebenarnya bahwa Allah berdiam di antara umatnya melalui kehadiran Kristus. Kehadiran Kristus sebagai bukti bahwa Allah imanen dengan umatnya. Allah berdiam bersatu dengan umatnya itu sendiri. Di situ, Pak. Jadi saya kira tidak ada perbedaan di situ sebenarnya dengan apa yang diyakini oleh ortodoks timur itu sendiri. Oke, baik. Selanjutnya dari Bapak Robert Hutapea. Kalau surga bukan sebuah tempat, lalu neraka bukan juga sebuah tempat. Bagaimana kita bisa tahu kita sedang ada di surga atau sedang ada di dalam neraka? Berarti ada pemisah. Sama seperti cerita Lazarus dan orang kaya. Kalau ada pemisah, berarti ada batas-batasnya. Kalau ada batas-batasnya, berarti ada ukurannya. Ya. Nah, makanya itu kalau kita memahami surga sebagai tempat, neraka sebagai tempat, maka kita akan kebingungan di situ menjelaskan. Karena kembali di dalam Injil Lukas di situ sebenarnya Yesus sendiri tidak sedang menyampaikan doktrin mengenai surga dan neraka di situ. Di situ sebenarnya Yesus sedang menyampaikan di dalam kisah perumpamaan itu sebenarnya bicara tentang orang yang selama hidupnya dia tidak mempunyai istilahnya selama hidupnya dia sangat careless.
dia tidak peduli dengan sesamanya, dan di situ kita bisa sejalan dengan apa menjadi tujuan penulisan Injil Lukas. Dia tidak sedang berbicara mengenai, oh ini loh surga, gambarannya surga seperti ini, oh inilah neraka, gambarannya neraka seperti ini. Sebuah tempat ada pemisahan tentang neraka di situ. Dan kalau kita bicara mengenai seperti itu, kalau neraka diciptakan oleh Tuhan, maka kita juga di situ maka kita akan melihat bahwa Allah tidak adil di situ. Karena Allah istilahnya Allah tidak penuh kasih. Karena Allah menciptakan neraka. Ini dalam pandangan saya. Silakan rekan-rekan tidak setuju juga tidak apa-apa. Karena kalau neraka diciptakan, terus nanti di sana ada banyak orang yang menyiksa kita. Enak sekali orang-orang yang dicipta untuk menyiksa kita. Nanti para tukang pukul lebih baik pergi neraka karena bisa sebebas-bebasnya pukul orang. Gak ada undang-undang yang melarang di sana. Tetapi kalau kita melihat surga itu sendiri adalah di dalam pemahaman, di dalam apa yang saya sampaikan sebagai state of being, keberadaan hubungan yang akrab dengan Tuhan. Tetapi maka neraka itu sebagai lawannya. Lawannya adalah putusnya hubungan dengan Allah. Nah, ketika putus hubungan dengan Allah itu sendiri, maka tidak ada damai sejahtera di sana. Tidak ada sukacita di sana. Jadi kalau kita bicara mengenai neraka, di sana ada tiga pandangan. Di sana pandangan harafiah, ada pandangan metaforikal di sana, ada pandangan anihilasi di sana. Kalau yang harafiah ya seperti tempat tadi itu. Kalau yang metaforikal ya sebuah keadaan. Ada 4, purgatori. Purgatori, di mana seperti diyakini oleh saudara-saudara kita yang Katolik, di mana neraka itu sendiri tempat di mana Allah menaruh orang-orang yang menentang Dia selama hidup di dunia ini. Tetapi di dalam sana mereka bukan selama-lamanya ada di sana, bukan kekal mereka di sana, tapi di dalam sana di neraka itu sendiri mereka mengalami yang namanya penyucian di sana. Diproses. Karena tujuan dari penghukuman itu sendiri bukan untuk menghancurkan atau membinasakan, tapi tujuan dari penghukuman itu sendiri sebenarnya adalah supaya pada akhirnya mereka akan mengalami transformasi di situ. Di situ, Pak. Ketika saya memahami neraka itu sendiri. Tapi bukan berarti kita tujuan dari hidup, maksudnya hidup sekarang ini menentukan kita itu di neraka atau di surga. Maksudnya di dalam neraka itu sendiri kita akan mengalami yang namanya api penyucian di situ. Kalau kita setuju dengan pandangan saudara kita yang Katolik, purgatori di situ. Ya, ada angkat tangan dari Pak Oyan. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Paulusian. Apakah pembahasan malam ini sama dengan pemahaman orang Jawa yang berbicara tentang manunggaling kawula lan Gusti? Nah, itu dia akan menjadi tulisan saya selanjutnya, Pak Yan. Itulah karena manunggaling kawula Gusti itu sendiri yang mana itu personal union with God. Kita mengambil kebenaran dari filosofi orang Jawa itu sendiri menyatu dengan Sang Pencipta. Tapi kita harus sepakat untuk menolak bagian-bagian yang tentang panteis, segala sesuatu itu adalah Allah. Karena kita bukan Allah. Jadi penyatuan kita dengan Tuhan itu bukan berarti menjadikan kita sebagai Tuhan, tetapi penyatuan kita dengan Tuhan itu sendiri di dalam kerangka pemulihan hubungan, menjadi akrab di situ. Penyatuan yang mistik dengan Tuhan. Ya, itu, Pak. Oke. Selanjutnya, Pak, dari Bapak Samuel. Mohon maaf agak melenceng. Bagaimanakah kita menjelaskan surga versi orang Kristen kepada orang di luar Kristen?
Dengan asumsi mereka tidak mengerti sama sekali tentang Alkitab dan dasar-dasarnya. Terima kasih. Tergantung karena apa ya? Kalau kita bicara contoh dalam konteks budaya saya atau budaya Jawa pun juga, budaya Jawa tidak memahami mengenai surga, neraka sebagai sebuah tempat yang terpisah-pisah. Dalam budaya saya di Sumba, saya tidak memahami, maksudnya dalam keyakinan saya yang pertama sebagai animis, tidak mempunyai konsep mengenai surga dan neraka. Jadi orang mati ya sudah, nanti di seberang sana mengalami kehidupan ya seperti yang hidup sekarang di dunia yang sekarang ini. Nah, makanya kalau kita bicara mengenai konsep surga kepada orang di luar kekristenan, maka kita juga harus lihat dari latar belakang keyakinan dia. Kalau kita bicara dari saudara-saudara kita yang muslim, maka pendekatan untuk menjelaskannya ya paling pendekatan harafiah tadi itu yang menjelaskan surga, tempat, seperti itu. Pandangan tradisional sebenarnya itu bukan sesuatu yang salah. Bukan sesuatu yang salah pandangan tradisional. Tetapi ketika saya tidak mengikuti pandangan tradisional, bukan berarti saya mengatakan, oh itu salah, ini yang benar. Tapi saya lebih cenderung memahami istilahnya, kalau kita bicara dalam bahasa sistematik teologi, ya, apa namanya itu, progressive revelation. Jadi ada progresif pemahaman itu sendiri. Ada pemahaman yang progresif. Begitu. Jadi kita juga perlu menjelaskan pandangan-pandangan, maksudnya pandangan-pandangan yang berbeda, terserah dia mau pilih yang mana nanti pada akhirnya. Gitu, Pak. Oke, terima Untuk kasih. Pak Samuel. Selanjutnya, ya, dari Bapak Joni. Bagaimana jika dari pemaparan Pak Jeffrey membawa ke pemahaman bahwa surga sebagai suasana dalam realized eschatology dan tidak menutup kemungkinan dalam future eschatology bukan cuma suasana tetapi juga tempat. Bukankah konsep eskatologi Kristen adalah ready but not yet? Dalam arti belum tergenapi secara penuh, tapi juga tidak menutup kemungkinan berbicara keduanya, yaitu suasana dan tempat. Iya. Oke, ketika kita bicara mengenai konsep tadi saya sudah singgung tadi tentang eskatologi Yohanes itu sendiri. Kalau kita melihat seluruh tulisan Yohanes, maka kita akan menemukan motif eskatologi Yohanes pun juga tidak bertentangan dengan penulis Alkitab yang lain, yaitu realized and future eschatology. Nah, ketika kita bicara mengenai realized eschatology, pemahaman kita di sini adalah bahwa realized eschatology itu adalah eskatologi yang sudah digenapi apa yang dijanjikan di dalam PL mengenai kehadiran Mesias dan juga pencurahan Roh Kudus. Itulah realized eschatology, dan hari ini kita sedang berada dalam eschatologi itu sendiri, realized eschatology. Nah, future eschatology itu bicara mengenai second coming, kedatangan Kristus kali kedua. Nah, ketika kita bicara mengenai future eschatology, ini tidak sedang berbicara tentang nanti kita semua akan dibawa ke surga. Tidak. Karena surga itu sendiri akan turun ke bumi. Langit yang baru, kalau kita lihat di dalam tulisan Yohanes juga di dalam kitab Wahyu itu sendiri, Yerusalem yang baru itu turun. Dan di sana ketika Tuhan, istilahnya ketika langit yang baru dan bumi yang baru itu istilahnya ya kita alaminya bukan di tempat di seberang sana, tapi kita mengalaminya di bumi yang ini, yang diciptakan oleh Tuhan ini sendiri. Karena Tuhan tidak akan membinasakan bumi ini. Justru Allah mengasihi dunia ini. Makanya dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, di sana dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka karena Allah mau istilahnya mentransformasi semua ciptaan. Makanya nanti yang ditebus itu pada waktu Kristus datang kali kedua itu yang diselamatkan itu bukan hanya manusia. Yang diselamatkan oleh Allah itu sendiri adalah semua ciptaan. Makanya sebenarnya
kita masih cenderung antroposentris, masih berpusat kepada manusia. Makanya dalam salah satu tulisan saya yang sudah dipublish di jurnalnya IBC tentang ekologi itu sendiri, saya melakukan kritik di situ juga tentang mengenai kita kadang cenderung terlalu antroposentris. Yang penting manusia diselamatkan. Sehingga kita lupa kita punya tanggung jawab untuk menyelamatkan bumi itu sendiri. Sehingga menghadirkan surga itu di bumi. Jadi mengalami keadaan surga itu di bumi. Ya tanggung jawab gereja juga untuk kita istilahnya menghadirkan surga, istilahnya supaya bumi juga ini mengalami rekonsiliasi dengan Sang Pencipta. Ya gitu, Pak. Oke. Ya, terima kasih. Semakin panas suasana malam hari ini ya. Selanjutnya, Pak Jeffrey, menyebutkan dari Pak Victor, menyebutkan bahwa surga adalah suasana dan Yesus adalah surga itu sendiri, maka pemahaman mengenai Yerusalem baru, kota kudus Allah yang turun dari langit dipahami juga sebagai suasana dong. Maka semua doktrin kekristenan mengenai surga harus dibongkar. Bagaimana dengan pengalaman-pengalaman orang-orang yang pernah dibawa ke surga? Contoh Robert Liardon dan mungkin juga pernah ke neraka, contoh Mary Baxter. Ya, kita harus berikan apresiasi kepada orang-orang yang mungkin punya pengalaman khusus dengan Tuhan, di mana Tuhan bawa mereka ke surga, tetapi pengalaman semacam itu kita tidak bisa jadikan sebagai doktrin. Kita harus mengapresiasi di mana mereka punya hubungan khusus dengan Tuhan, tetapi apa yang mereka sampaikan juga kita tidak bisa mengatakan oh surga lo seperti ini. Nah, kalau pada akhirnya kita akan bermasalah ketika kita bertemu dengan kelompok pemikiran modernisme tadi itu yang sangat materialistik. Bisa dibuktikan nggak? Gitu. Yang itu akan menjadi tantangan bagi kita karena kita tidak bisa jelaskan di situ. Nah, mengenai doktrin semua apakah itu salah? Sama seperti ini. Ketika ini sebuah analogi ya yang saya ambil dari Alkitab. Ketika Yosua dan pasukan Israel menyeberangi sungai Yordan menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tabut Allah itu dipikul. Dan kaki mereka itu masuk ke sungai Yordan, tiba-tiba matahari berhenti. Matahari berhenti. Ketika matahari itu berhenti, nah sekarang pemikiran modern itu mengatakan membaca teks itu, Alkitab penuh kebohongan. Karena apa? Karena yang berhenti bukan matahari. Yang berhenti itu bumi. Karena bumi itu bulat. Nah, apakah sekarang ketika kita membaca Alkitab kita ini, wah ini harus dibongkar ini, kita harus revisi ini, apa yang tercatat di dalam kitab Yosua ini, maka bumi berhenti berputar. Nah, apakah kita harus melakukan revisi seperti itu? Saya kira juga tidak. Istilahnya kita membawa, kita tetap seperti ayat tadi itu ketika dalam kitab Yosua di situ matahari berhenti, bukan berarti kita mengkritisi bahwa ini salah sama sekali, tapi itu adalah pemahaman tradisional mereka. Nah sekarang dalam pemikiran modern ini sendiri, ketika kita lebih bahwa berpusatnya kepada matahari, maka kita tidak bisa mengkritisi yang dulu itu sebagai sesuatu yang harus kita buang sama sekali, tetapi kita juga harus mengambil sari-sari kebenaran di situ. Nah, itulah yang kita sebut tadi itu, yang saya sebut sebagai progresif daripada ilmu pengetahuan itu sendiri. Progresif. Makanya pengetahuan kita, pengalaman, pemahaman kita mengenai surga itu harus progresif. Bukan hanya itu saja. Harus progresif. Harus progresif. Gitu, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Pak Gamaliel. Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan dan pelayanan sehari-hari, entah kita yakin bahwa surga itu tempat atau bahwa surga itu adalah sebuah keadaan, apakah ada dampaknya bagi
pengikutan kita kepada Tuhan atau dalam pelayanan kita? Saya mengkhotbahkan teks ini beberapa kali di gereja, tapi saya lebih menekankan untuk mengajarkan bahwa walaupun ada keadaan yang tidak kita harapkan itu terjadi, tapi kita masih tetap mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan. Itu. Jadi di dalam pengajaran untuk mengajarkan teks ini, saya lebih cenderung bahwa mengajarkan kepada jemaat bahwa apapun situasi yang sulit untuk kita terima di depan kita, ingat, jangan sampai situasi yang mengendalikan kita, tetapi biarlah iman kita kepada Tuhanlah yang mengendalikan hati kita supaya kita tetap terkoneksi dengan Tuhan. Nah, disitulah sebenarnya kita mengajarkan kepada jemaat untuk tetap terus mempunyai relasi senantiasa yang akrab dengan Tuhan. Makanya di dalam ayatnya yang pertama itu, dalam pasal 14 itu, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percayalah kepada Bapa dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu artinya bahwa situasi yang sulit sebenarnya tidak akan membuat kita itu kehilangan hubungan dengan Tuhan. Itu yang bisa kita ajarkan kepada jemaat. Yang gitu. Ya. Oke, terima kasih. Sekarang silakan Bapak Ibu, kalau ada yang menanggapi, memberikan sanggahan, bantahan, atau mungkin pemikiran-pemikiran lainnya untuk semakin kita saling menajamkan malam hari ini. Silakan, kalau ada, Bapak Ibu bisa sebutkan namanya, dari kota mana, lalu sampaikan dengan baik tentunya ya. Silakan. Sebentar. Ya. Siapa ini? Pak Sintong dari Jakarta. Pak Sintong Parsaulian. Silakan Pak Sintong. Ya. Tadi jelaskan bahwa rumah Bapak sendiri bukan suatu tempat, tapi suatu keadaan state of being. Bahkan dijelaskan bahwa rombak bait Allah 3 hari akan saya pulihkan atau bangun kembali, itu sebagai metafora, ya. Bahkan dikutip juga dari Raimundo Panikar, sebenarnya dia seorang pluralis. Kita tahu kan pluralis itu boleh dikatakan mempercayai, meyakini semua tradisi yang ada, atau mungkin secara langsung ya mereka mengatakan bukan hanya Yesus keselamatan, ya. Lalu tadi sudah disinggung juga tentang kalau memang surga itu keadaan, sudah disinggung juga tentang pangkuan Abraham, bahkan Yesus dalam pembicaraan itu dikatakan kalau seandainya ada yang kembali dari tempat ini, karena si orang kaya mengatakan di sini tersiksa sekali, tolonglah supaya ada yang kembali kepada keluarga saya, supaya mereka percaya. Lalu dalam pernyataannya dikatakan kalau seandainya mereka tidak percaya kepada tulisan para nabi, termasuk kitab Musa, kalau ada yang kembali dari tempat ini, mereka juga tidak akan percaya. Lalu kita melihat juga tentang Stefanus. Seolah-olah kan jadi tempat ini sebenarnya bukan keadaan seperti terlihat satu tempat. Stefanus ketika di Rajam Batu, dia melihat seperti langit terbuka. Lalu kita juga tahu bahwa dalam pengakuan Imam Rasuli, jelas dikatakan dia akan dia ke surga dan dia akan kembali lagi untuk menjemput orang, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Mungkin pengakuan Imam Rasuli itu jelas sebenarnya bukan, mungkin ini penafsiran saya, bukan seperti pemahaman seperti ini gitu kan, sebagai satu keadaan. Lalu kita tahu juga bahwa hampir semua tradisi manusia, tradisi manapun percaya bahwa ada kehidupan lain
di seberang sana yang berbeda dengan yang ada di tempat kita sekarang begitu. Lalu kita tahu juga bahwa dalam penglihatan sudah disinggung tadi, nampaknya surga itu sebagai satu tempat. Mungkin kita berkata, kalau yang mendapat penglihatan itu orang dewasa, mungkin kita mengatakan itu banyak kebohongan gitu ya. Tapi pernah satu kali, ini dialami oleh seorang anak yang masih kecil. Seperti menunjukkan bahwa surga itu bukan keadaan, tapi satu tempat. Ini anak SD, masih kelas berapa? Kelas 2 atau berapa? Kita tahu kalau umur siswa gitu, umumnya kita berkata dia lebih jujur daripada orang dewasa. Ketika ada satu kebangunan rohani di satu gereja, diadakan KKR, itu di lingkup GSA, lalu tiba-tiba dia seperti di bawah roh Tuhan. Dalam KKR itu, lalu dia melihat ada pembangunan besar. Seperti kata Yesus, aku pergi ke sana menyediakan tempat. Lalu dia melihat ada rumah-rumah, seperti yang kita lihat di dunia ini. Lalu dia lihat dalam rumah itu ada nama-nama. Dia lihat nama bapaknya, dia lihat nama dia, ada rumah. Lalu ketika dalam film itu dilihat rumah itu, ayahnya, dia berpikir, ini rumah saya masuk, saya cari ke sana kemari. Lalu dia panggil ayahnya ke kamar A, ke kamar B, ruang A, ruang B. Ayahnya nggak ada. Dan ternyata singkat cerita, dia selesai di bawah roh Tuhan, katakanlah di bawah roh Tuhan, lalu dia bercerita, dan ternyata ayahnya belum meninggal. Belum meninggal. Dari kesan-kesan ini, terlihat bahwa surga itu seperti suatu tempat, bukan keadaan. Lalu, memang pandangan-pandangan ini, ya pada akhirnya kan, kalau bukan satu tempat, dipercaya tidak ada lagi bumi yang lain, langit yang baru dan bumi yang baru, ya bumi kita yang ada sekarang ini nanti. Istilahnya kan di-restore. Jadi hampir sama dengan orang saksi Yehova. Percaya bumi ini akan di-restore, termasuk orang-orang Greenpeace juga percayakan ini, makanya mereka berusaha membersihkan pencemaran-pencemaran, karena mereka berpikir, toh kita tempati juga nanti bumi yang kita tinggalin sekarang ini. Jadi ini saya melihat gitu ya, perbandingan-perbandingan ini, walaupun sudah disinggung tadi, bahwa dalam tokoh-tokoh Alkitab khususnya para pendahulu kita selalu berpandangan bahwa surga itu adalah satu tempat. Jadi dari yang saya tambahkan tadi itu seolah-olah memang ada dua perbedaan, keadaan dan tempat. Ya kalau mungkin kan keadaan dan tempat bersamaan, oke lah. Tapi kan yang masalahnya sepertinya surga itu bukan satu tempat. Kan gitu kan? Nah, dari pernyataan-pernyataan termasuk pengakuan Imam Rasuli yang sudah dipercaya, dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kira-kira bagaimana, Pak? Terima kasih Pak Sintang respon. Kalau kita bicara mengenai kesaksian-kesaksian dari orang-orang, ya memang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tidak bisa kita pertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi hal semacam itu bagi saya sulit menerima. Ketika kita bicara mengenai surga sebagai tempat. Dan yang kedua, saya sulit menerima surga sebagai sebuah tempat. Kalau surga sebagai sebuah tempat, otomatis dia diciptakan dulu. Iya kan, Pak? Surga diciptakan dulu. Nah, sebelum surga diciptakan, di manakah Tuhan? Tuhan nomaden dong. Melayang-layang ke angkasa. Jadi saya lebih cenderung memilih surga itu sendiri adalah Tuhan itu sendiri. Yang mana bukan seperti saya katakan, bukan di dalam surga kita bertemu Tuhan. Tapi di dalam Tuhanlah kita melihat surga. Karena Tuhan itu sendiri adalah surga. Gitu. Yang kita alami sekarang. Nah,
Ketika ada orang-orang yang memberikan kesaksian-kesaksian tentang gambaran mengenai surga, ya mungkin karena terlalu banyak membaca, bukan terlalu banyak, ya saya suka kalau mereka membaca kitab Wahyu. Memberikan imajinasi, mau nolong mereka berimajinasi tentang surga yang penuh dengan emas di sana. Semuanya bahasa-bahasa yang disampaikan, kita harus memahami itu adalah bahasa apokaliptik, bahasa simbol, gitu. Yang tidak bisa kita pahami secara harafiah. Tidak bisa kita pahami secara harafiah. Dan yang berikutnya, ya seperti Pak Simpang singgung tadi tentang yang di Injil Lukas tadi itu. Kerap kali kesalahan kita sebenarnya itu adalah kerap kali kita bicara banyak tentang surga neraka itu kita ambil di dalam Injil Lukas itu sendiri. Kisah Lazarus dan orang kaya dan Abraham. Padahal kisah itu sebenarnya tidak sedang menjelaskan doktrin tentang surga dan neraka. Tidak sama sekali. Justru di dalam bagian itu sebenarnya, dalam episode percakapan Yesus dengan audiensnya pada waktu itu sebenarnya adalah Yesus sedang mengeritik orang-orang yang berkata ahli agama, ahli pegang surga, tapi mereka itu tidak punya kasih atau kepedulian terhadap kaum yang papa. Gitu. Sehingga pada waktu dia sudah mati, dia ingin, hidupkan saya kembali supaya tolong supaya Lazarus ini pergi memberitahukan keluarganya supaya istilahnya tidak berbuat seperti dia pada waktu dia masih hidup. Padahal di situ Abraham mengatakan bahwa ya sudah selesai. Jadi kesempatan untuk berbuat baik sebenarnya adalah ya pada waktu kita masih hidup. Nah, itu yang ketika saya membaca Injil Lukas di situ, saya di dalam di dalam perumpamaan Lazarus dan orang kaya tadi itu sama sekali tidak berbicara mengenai surga dan neraka di situ sebagai sebuah tempat yang terpisah. Dan ketika Pak Sintong tadi menyinggung tentang surga sebagai sebuah tempat yang mana kita akan diangkat dan dibawa ke sana dan ini akan dihancurkan. Nah, bagaimana kita mengerti Injil Yohanes pasal 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi Allah mengasihi seluruh ciptaan dan dunia ini disayang oleh Tuhan. Nah, makanya ini akan pemahaman seperti ini kalau kita melihat bahwa pemahaman seperti ini, kita nanti akan rumah kita di sana bukan di sini. Nah, ini yang menjadi kecenderungan kesalahan di dalam perilaku kekristenan itu sendiri. Karena punya pemahaman hidup kita nanti di surga sana, di seberang sana, ini nantinya akan dihancurkan, sehingga kita mempunyai kehilangan kepedulian terhadap lingkungan. Tidak mau peduli, tidak mau istilahnya buang sampah sembarangan, ya karena nanti bumi ini akan dihancurkan. Nah, kita akan menjadi orang yang egois di situ, tidak peduli dengan lingkungan itu sendiri untuk menciptakan keharmonisan, gitu Pak. Karena surga itu sendiri adalah harus menciptakan keharmonisan, gitu. Itu Pak Sintong dalam terus gini lagi Pak, kalau disebut surga itu sebagai keadaan, oke lah misalnya kita terima surga itu sebagai satu keadaan, tentu kan orang mengalami hubungan dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, lalu mengalami perubahan, boleh dikatakan begini, dan berarti nanti akan dipertanyakan yang dikatakan bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan. Toh juga, kalau itu keadaan, katakanlah para kaum psikolog, psikiater, misalnya orang punya masalah, ketika orang datang kepada mereka, kan mereka bisa mengalami damai, keadaan mereka lebih baik. Lalu ada juga barangkali yang katakanlah tukang hipnotis apa istilahnya namanya itu ya. Ketika orang datang kepada mereka, ya mereka ada juga katanya yang bandel, yang nakal sekali ketika tanda petik dihipnotis, dia berubah baik.
ya, menjadi manusia yang baik. Ya, ini Chemical nanti therapy. jadi menjadi nanti seolah-olah berlaku mengatakan all truth is God truth gitu kan. Memang jadi berlaku semua. Jadi bukan hanya di dalam kekristenan seperti kata Eka Dharma Putra, toh misi itu pun nanti karena begitu besar misi itu, jadi orang Kristen tidak mampu melakukan, jadi diperlukan agama-agama lain untuk melakukan misi itu gitu. Ya, kira-kira gimana Pak kalau itu surga sebagai keadaan? Ya. Mungkin Pak Oyan ada tanggapan, silakan dulu. Gimana Pak Oyan? Kan acaranya Pak Jeffrey, jangan Ya. saya dong. Nanti deh, Pak Jeffrey dulu aja. Ya. Ini acara Pak Jeffrey, nggak boleh saya. Ya. Oke. Ketika kita bicara mengenai seperti tadi Pak Sintang juga singgung mengenai kemajemukan. Nah, ini kalau saya lebih ya, karena saya mengutip tadi Raymond Panikal, apakah saya pengagum dia dan saya berada dalam realnya dia sebagai seorang pluralis, mungkin ya, karena ketika kita bicara mengenai Injil di tengah kemajemukan konteks kita Indonesia. Karena pada akhirnya nanti Tuhan akan menyelamatkan semua manusia itu sendiri. Dan kita juga akan melihat kebenaran, istilahnya tanpa saya merendahkan otoritas daripada Alkitab kita sebagai dasar dari kebenaran. Tapi di dalam keimanan agama yang lain, keyakinan yang lain, mereka mempunyai wahyu umum, yang mana kita juga harus melihat itu sebagai kebenaran. Seperti tadi Pak Sintang juga menyinggung tentang saudara kita yang saksi Yehova tadi itu yang sepertinya bahwa gagasan yang saya sampaikan ini mirip dengan mereka. Ya saya bilang ya, karena saksi Yehova juga itu sendiri sebenarnya itu adalah ya basicnya adalah Old Testament. Dan kita sendiri sebagai orang Kristen, dasar kita sebenarnya itu perjanjian baru tidak akan pernah ada kalau tidak ada perjanjian lama. Gitu. Jadi di sini kita akan membicarakan ketika kita bicara dalam konteks apa namanya ini kemajemukan tadi itu. Makanya 2 tahun lalu kalau nggak salah Pak Budi Setiawan ketum kita bersama Pak Hudus juga ke Bali ketika kita ada diskusi tentang misi di tengah negara yang majemuk itu sendiri. Dan menarik sebenarnya seperti disampaikan oleh Martin Sinaga, beliau mengatakan bicara mengenai misi, dialogue as a mission. Jadi dialog itu sendiri sebagai misi. Penyeberangan kebenaran. Jadi iman saya seperti ketika bicara mengenai surga. Jadi kita tidak sedang berbicara mengenai debat di situ. Kita tidak sedang berdebat, tapi kita sedang berdialog atau berdiskusi. Ini loh mengenai kebenaran atau surga yang saya pahami. Yang gitu. Jadi kalau kita bicara mengenai debat nanti menang-menangan. Artinya begini, lawan debat kita itu salah. Dan kita yang benar. Nah, yang di seberang sana juga begitu. Dia yang benar, kita yang salah. Nah, lebih baik kita bicara mengenai ada dialog di sini. Ada dialog. Kebenaran itu sendiri sama seperti kalau kita bicara mengenai mungkin tidak 100% kita bisa menerima seperti dialektika tentang tesis, antitesis dan sintesis itu sendiri. Jadi ada dari kearifan lokal dan kita datang dengan kebenaran kitab suci dan akhirnya mendapatkan suatu kebenaran yang baru. Ada progresif di situ. Ada pengetahuan yang progresif di situ. Tanpa kita harus menyalahkan, mengatakan yang tradisional itu sama sekali salah.
Tidak. Kalau saya mendengar seperti disampaikan tadi, kesaksian-kesaksian orang yang dibawa Tuhan ke surga, ya saya akan mengapresiasi mereka, saya akan mengatakan puji Tuhan, tetapi bukan berarti saya akan mengatakan dia sesat, tidak. Tapi saya akan melihatnya dalam kerangka yang berbeda. Kerangka yang berbeda dalam artian begini. Saya akan melihat itu sebagai suatu kesempatan dari orang yang menyaksikan itu tentang pengalaman dia dengan Tuhan. Kan pengalaman orang kan unik, tapi tidak bisa kita menjadikan itu sebagai doktrin tadi itu. Bahwa surga itu adalah sebuah tempat di seberang sana. Karena eskatologi kita di sini, pemahaman eskatologi itu sendiri sebenarnya adalah di mana Allah berdiam di antara umatnya. Itu Pak, berdiam di antara umatnya. Kapan? Sekarang dan nanti. Sekarang dan nanti di masa yang akan datang. Itu Pak. Oke, puji Tuhan. Oke. Oke, Thank puji you, Tuhan. thank you. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, maaf saya harus melaksanakan tugas saya sebagai moderator. Tentu kita semua terpaham ya bahwa topik-topik teologi tidak mungkin bisa diselesaikan pembicaraan dalam waktu 2 jam. Nanti mungkin next project bisa 3 jam, 4 jam ya. Tapi hari ini kita mau, kalau tadi ya ada bensin itu kita siram Pertamax terus begitu ya, apinya tambah besar. Ada api kita siram Pertamax terus tambah besar. Sekarang waktunya apinya kita siram dengan air, biar semuanya berakhir dengan damai sejahtera, begitu ya. Nah, saya akan kasih dulu 10 menit pertama untuk Pastor Oyan Simatupang, ya, PhD, saudara, untuk untuk memberikan tanggapan dan kontribusinya untuk dialog kita malam hari ini. Dan kemudian 10-15 menit selanjutnya, Bapak Kaprodi kita, Bapak Hudus Pratidi akan menyampaikan juga pendapatnya ya. Oke, sebelum itu mari kita berikan tepuk tangan dulu virtual kepada presenter kita, Bapak Jeffrey Hina. Berikan tepuk tangan yang paling meriah, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Kami persilakan, Pastor Oyan. Waduh, ini kalau istilah main bola namanya kejebak offside. Karena nggak ditugasin, tiba-tiba disuruh mandok hata, kata orang Batak gitu kan. Tiba-tiba kasih sambutan. Pertama-tama saya sungguh bahagia bisa ikut acara diskusi teologi pertama program Pasca Sarjana STT Satya Bakti. Terima kasih Pak dosen Jeffrey Hina yang memberikan sebuah presentasi yang sangat thought-provoking, ya. Yang level akademisnya sangat tinggi. Kalau ini belajar dari pengalaman pribadi, saya pernah mengajar di sebuah STT karismatik Pentakosta lainnya, terus terang level ini nggak nyampe. Jadi GSJA ini perlu kita semakin cintai dan level akademisnya semakin juga kita kagumi dan rayakan, karena apa yang kita diskusikan di sini kalau di tempat lain terus terang nggak nyampe. Jadi ya puji Tuhan GSJA punya institusi yang secara akademis sangat mumpuni, dan saya percaya bahwa proses akreditasinya akan berjalan dengan lancar. Tentu presentasi seperti ini memang bertujuan untuk memacu pikiran kita untuk semakin diperlebar, ya. Karena untuk mengetahui keberadaan ilahi yang sangat lian dari kita, yang memang adalah totally other, sangat asing bagi kita yang manusia, nalar kita perlu di-stretch lagi, diperlebar lagi, dan kadang-kadang mungkin apa yang disampaikan tidak langsung bisa mengena kepada apa yang kita pahami sebelumnya. Saya teringat kepada apa yang dikatakan oleh dosen saya ketika pertama kali saya mengikuti program pendidikan teologi yang datang dari sekular. Dia katakan ketika otak saya jelimet menerima apa yang disampaikan, dia katakan percayalah, dia katakan gitu.
apa yang disampaikan itu pasti nggak akan hilang dari benakmu. Pasti seperti peluru itu nggak akan keluar, muter-muter aja di otakmu. Satu saat nanti akan bisa kamu gunakan lagi untuk pemikiran teologismu ketika kamu melayani di bank itu. Dan juga oleh karena itu saya percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Jeffrey malam hari ini, walaupun misalnya belum tentu langsung mengena karena pemahaman kita sebelumnya, atau karena mungkin ada sedikit berbeda dengan apa yang kita pelajari sebelumnya, itu melalui kuasa Roh Kudus saya percayai akan memperluas pemahaman kekaguman kita kepada Tuhan Sang Lian, yang kata Pak Jeffrey tadi merengkuh ciptaannya dengan begitu penuh kasih yang tak berkesudahan. Dan itu saya pikir akan memberikan kita modal untuk melayani Dia dengan lebih lagi dalam semangat Pentakosta. Sekali lagi terima kasih Pak Jeffrey atas presentasi yang sangat mumpuni, ya. Salut saya belajar banyak malam hari ini, dan saya tidak sabar untuk mengikuti diskusi teologi berikutnya yang akan diadakan oleh STT Satya Bakti. Terima kasih Pak Hudus sebagai dosen pembimbing, Pak Antoni sebagai moderator, dan Pak Gamaliel sebagai juga moderator malam hari ini. I really enjoy myself tonight, so thank you very much. Itu aja Pak Antoni. Terima kasih. Silakan Pak Udus, 15 menit ke depan. Stage is yours. Baik, terima kasih Pak Oyan untuk tanggapan, respon yang sangat-sangat membesarkan hati. Memang tujuan kita di dalam forum yang sedemikian bukan soal menang atau kalah, tetapi lebih kepada pengenalan atau pemahaman yang semakin meluas tentang berbagai isu dari keragaman perspektif. Dan memang kalau saya tidak dalam kapasitas menyimpulkan, hanya memberi tanggapan tentang diskusi kita ini saja. Topik-topik seperti ini, terutama kalau agak spesifik tadi tentang surga, itu juga erat kaitannya, misalnya dalam tema yang lebih luas sekali, katakanlah misalnya kepada bibliologi, atau kalau dipersempit sedikit kepada pemahaman ineransi. Namun, kita menyadari bahwa ketika kita bahkan mengimani atau mengamini, Anda boleh juga mungkin berbeda dalam sudut pandang yang ineransi sendiri, misalnya bisa cukup kaya, tetapi itu tidak identik dengan misalnya ineransi harus dipahami, katakanlah penafsiran yang sifatnya hurufiah atau tafsir berdasarkan tokoh tertentu yang memang mungkin sangat didolakan dan sebagainya. Sehingga keragaman seperti ini adalah sebuah keniscayaan di dalam studi teologi. Dan kalau kita sadari atau kita pahami, sebenarnya selama ini kita juga sudah terekspos secara tidak langsung kepada gagasan bahwa surga itu bisa jadi bukan sebuah tempat, tetapi adalah sebuah state of being, sebuah hubungan, sebuah keberadaan, dan sebagainya. Lihat misalnya lagu-lagu kita, termasuk sampai di sekolah minggu tadi beberapa komen di chat juga menyebutkan, berarti ada beberapa lagu yang dari sekolah minggu udah salah atau sebagainya. Ini bukan soal salah atau benar sesungguhnya, tetapi untuk pemahaman yang tentu sangat konkret, anak-anak dalam usia tertentu tidak mudah misalnya memahami gagasan-gagasan yang abstrak, maka bahasa konkret di surga nanti, pakai baju putih, bermahkota, dan sebagainya, itu adalah sebuah gagasan yang tentu menjadi sebuah kerinduan, utopia, apapun mungkin istilahnya, dan bahasa seperti itu sangat tepat misalnya menggambarkan. Lagu-lagu kita bisa juga kita lihat, bahkan misalnya saya dibesarkan dengan lagu Pentakosta, sekarang ku rasa surga turun di dalam hatiku. Lah, surga saja state of being misalnya dalam contoh lagu tersebut, Heaven on Earth, khotbah, ilustrasi di surga itu ada rumah besar, gubuk, dan segala macamnya, mungkin menggambarkan satu sisi sebaliknya. Tadi juga dikutip mengenai kesaksian atau pengalaman atau pengilhaman khusus dari Roh Kudus. Kalau bukan dari Roh Kudus, mungkin dari Roh Kudus
yang manapun itu, kita bisa lihat bahwa sebenarnya selama ini kita sudah terekspos dengan keragaman pemahaman, hanya saja mungkin tidak diartikulasikan. Maka ketika paper ini tadi mencoba mengartikulasikan satu sudut pandang, ini bukan sesuatu yang sebenarnya mengagetkan. Termasuk juga ketika kita melihat dalam sejarah gereja, tradisi-tradisi atau pandangan-pandangan Bapak Gereja, dan kemudian di babak-babak sejarah berikutnya harus dipahami bahwa itu adalah seperti sebuah produk zaman, anak zaman, di dalam masa ketika memang pemahaman itu didominasi dengan perspektif yang materialisme misalnya, maka pembahasan mengenai Allah, surga, atau tentang banyak aspek lain termasuk keselamatan mungkin juga dikalimatkan dengan gagasan-gagasan yang sedemikian. Nah, kenapa topik ini menjadi topik yang penting? Kalau kita lihat implikasinya, katakanlah, surga itu memang tidak dicakup, karena kalau itu nanti dilibatkan juga dalam perbincangan kita, bisa saja akan menjadi sangat meluas. Tapi itu juga tidak terlepas dari implikasi, misalnya kalau surga itu dipahami sebagai tempat yang bersifat fisik, maka itu juga terkait erat dengan surga dalam gagasan-gagasan kehidupan atau kenikmatan duniawi. Tadi sekilas disinggung, misalnya surga dipahami tempat di mana kenikmatan tertinggi seperti seks, makan, minum, atau pernikahan, 72 bidadari, kemudian kesempurnaan dari tampilan. Kalau sekarang di sini seperti apapun gantengnya, di sana akan menjadi lebih lagi, dan segala macamnya. Bukankah ketika kita memahami Allah adalah roh, dia tidak bisa lagi diukur dengan bahasa-bahasa yang selama ini kita gunakan. Ya, jadi kita memahami Allah itu dalam ungkapan-ungkapan yang fisik. Kalau bahasa teologinya itu antropomorfisme, bentuk atau gambaran Allah yang memakai bentuk-bentuk yang berupa fisik atau perasaan manusiawi. Tapi sekaligus juga kita mengimani, karena Allah itu adalah roh, maka ukuran-ukuran atau wujud, bentuk, dan perasaan-perasaan tadi tidak identik atau secara tepat menggambarkan siapa Allah itu. Matanya ketika disebutkan bukan mata seperti manusia yang dua dan terbatas jangkauan pandangannya, tetapi mata Tuhan ada di segala tempat, dan tidak ada fungsi mata manusia yang seperti CCTV yang banyak itu. Tangannya ada gambaran tangan kanan Allah, tapi anehnya tidak pernah ada catatan tentang tangan kiri Allah. Ada apa dengan tangan kiri Allah? Nah, berarti ini adalah bahasa-bahasa metaforik gitu. Makanya perspektif tadi surga juga dipahami secara metaforik, bukan sesuatu yang asing sesungguhnya, hanya saja ketika diartikulasikan itu mungkin mengagetkan kita dan berbenturan dengan pemahaman-pemahaman yang fisik atau tempat tadi. Surga juga harusnya bisa dipahami seperti tadi digambarkan, supra-rasional, yang tentu tidak mudah diungkapkan dengan pendekatan fisik, materi, rasional. Sehingga di program pasca sarjana Sati seperti ini, perspektif-perspektif sedemikian itu ditelaah, dipahami, dan ini tidak membuat kita mereduksi iman, apalagi sampai mengalami erosi dan emosi, tetapi justru semakin memperkaya kita. Pemahaman yang kaya memudahkan kita akan mengerti saudara-saudara kita baik yang sama atau berbeda, beragam, dan mengadres Injil dalam bahasa yang juga lebih mudah mereka pahami. Jadi suasana ilmiah seperti inilah yang terus kita bangun, termasuk dalam perbincangan kita pada malam ini. Jadi pesan sponsor mengakhiri apa yang saya ingin komentari. Rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana di Sati, tekunilah studi saudara, believe me, theology is fun. Rekan-rekan yang dari S1, yang saya lihat beberapa bergabung, yuk lanjut ke S2-nya Sati, atau kalau saudara-saudara dari latar belakang manapun, berkunjunglah. Mungkin sekali waktu Anda berminat untuk mendalami studi teologi, saya yakin Sati adalah tempat yang sangat tepat
untuk Anda akan diperkaya, diperlengkapi untuk sebuah tujuan dan panggilan yang lebih mulia. Saya kira itu yang saya sampaikan. Pak Antoni, saya persilakan. Puji Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan virtual untuk Bapak Udus. Puji Tuhan, dan malam hari ini sesi kita ini berakhir, Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi ini baru proyek awal. Nanti kita akan ada proyek-proyek selanjutnya yang akan kita umumkan lebih lanjut. Ya. Sebelum kita selesai, nanti setelah kita doa berkat, ada permintaan dari Pak Udus untuk Pak Oyan bisa mendoakan kita semuanya dalam doa berkat. Nah, Bapak Ibu setelah doa berkat, jangan langsung leave ya. Nanti dari host akan foto kita, ya, dan nanti hasil foto semua akan dipublish di grup S2 gabungan ya, S2 Sati gabungan, oke? Tapi sebelum itu, saya tiba-tiba teringat bahwa hari Senin besok ada sebuah seminar ya dari Sinode GSJA ya yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum. Ini Pak Gamal yang paling tahu karena panitianya. Mungkin bisa disampaikan Pak Gamal supaya mungkin informasi buat teman-teman bisa gabung karena temanya sangat menarik sekali, yaitu Holy Spirit the Leveler kalau saya tidak salah ya. Silakan Pak Gamal. Baik, terima kasih Pak Antoni. Tapi saya jujur hanya bagian pendaftaran. Saya lihat ada Pak Welko di sini. Masih ada Pak Welko, ya? Pak Welko. Oke. Pak Welko. Tadi ada. Ada pakai nama istri, Pak. Oh ya, Pak Welko, bolehkah dibantu Pak? Ya, yang pertama yang mengadakan STT Sati Jakarta ya. Jadi ini adik ya, istilahnya adik sambung dari STT Sati Malang ya. Dan senang beberapa teman-teman yang hadir kelihatannya sudah mendaftar ya. Nanti bisa ada info dari Pak Gamal, acaranya tanggal 3 Agustus, hari Senin jam 19.00, nanti informasinya pendaftaran pada Pak Gamal, beberapa teman-teman sudah hadir, dan saya percaya ya, nanti ada sesuatu yang bisa kita dapatkan. Terima kasih juga buat presentasi hari ini, Pak Jeffrey, saya senang sekali, saya alumni MTH dari Sati Malang, sayang pada waktu saya belum ada forum seperti ini ya. Maju terus, S2 Sati Malang. Ya demikian, makasih Pak Antoni sudah mengingat. Memang tadi saya doakan juga supaya diingat ya. Terima kasih. Puji Tuhan. Oke, kita akan berdoa. Kita akan didoakan. Silakan Pak Ian bisa berdoa buat kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, dan kita ucapkan syukur kepada Tuhan Allah Bapa kita, karena Dia telah memimpin acara ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, karena apa yang telah Kau lakukan di pertemuan kami malam hari ini adalah sebuah perbuatan yang baik yang Kau berikan kepada kami, sebuah karunia yang baik yang Kau berikan kepada kami, karena kami adalah anak-anak-Mu yang benar-benar ingin mengasihi-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, bahkan dengan segenap kekuatan kami. Dan pemikiran-pemikiran teologis adalah salah satu ekspresi cara kami mengasihi Engkau dengan akal budi kami. Kiranya apa yang telah kami terima malam hari ini menjadi modal kami untuk lebih mengasihi Engkau, lebih melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, dan terutama Tuhan sesuai dengan keinginan-Mu, agar kami semakin diubahkan, semakin seperti Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu yang adalah Tuhan kami, Juru Selamat kami, yang juga telah memanggil kami sahabat-sahabat-Nya. Terima kasih malam hari ini Engkau telah memimpin saudara kami, Pak Jeffrey, dalam presentasi yang sangat baik. Tuhan memberikan dia lebih lagi agar panggilan yang Kau berikan melalui bidang akademis dan hal-hal yang lain semakin bisa terus maju, dan Engkau lakukan apa yang Engkau inginkan di dalam dirinya dan di dalam pelayanannya. Tuhan, juga kami berterima kasih atas institusi kami, STT Satya Bhakti Malang, yang bisa menyelenggarakan hal ini dengan baik, dan kiranya ini menjadi sebuah wadah di mana kami, pelayan-pelayan-Mu, bisa lebih berkembang lagi dalam pelayanan kami di segala aspek yang telah Kau berikan kepada kami. Sebelum kami berpisah, Tuhan, kami berdoa akan keberadaan kami
pribadi lepas pribadi, terutama dalam kondisi COVID-19 saat ini. Engkau terus yang memberikan jalan keluar, Engkau juga yang melindungi kami, Engkau yang juga menyertai kami dalam segala aspek kehidupan kami. Saudara-saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan Pak Gamal mengarahkan kita dalam sesi foto. Terima kasih Pak Oyan. Melihat Pak Oyan. Baik, Bapak Ibu, bertahan 1 menit. Mohon 1 menit bertahan. Kalau boleh dinyalakan kameranya. Oke. Saya akan capture. Oke, boleh kasih senyum terbaik. Kan ada 3 page. Saya sekarang ke page 2. I'm capturing page 2. Oke. Ya. Oke, and the last page is page 3. Maaf. Okay, the last page, capture. Saya ke page 2 tadi salah pencet, maaf. Oke, page 2, capture, and done. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Jeffrey. Jeffrey. Terima kasih Pak Jeffrey ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Jeffrey. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Antoni, Tuhan berkati. Ya. Terima kasih semuanya. God bless. Terima kasih Pak Udus, Pak Oyan, terima kasih. God bless you all. Ya, Tuhan berkati. Jangan lupa minum kopi. Oi, Bang Mesrin. Lintung. Ya. Mestinya habis kuliah